Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Izin majelis, kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kolom 9 bulan, menghina pengadilan. KKPP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi perlu kita ketahui dalam perkara ini. Jadi mengingat oleh suatu tersebut, ya, kami majelis ya, akan melanjutkan proses persidangan ini. Izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat masukkan dalam putusan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi ya lagi-lagi ingkar janji mangkir dari sidang dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta kemarin. Jadi sidang gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, penggugat klaim tak ada ijazah asli yang dihadirkan. Jadi kita tidak perlu heran ya, karena jejak digital Jokowi penuh dengan kebohongan, di mana dulu ya berjanji akan hadir kalau dipanggil oleh pengadilan, tetapi jangankan dirinya yang hadir, ijazahnya pun tidak dihadirkan. Dan ini semakin membuat publik yakin bahwa polemik dugaan ijazah palsu Jokowi ya semakin terang benderang bahwa Jokowi tidak punya ijazah, atau memang dia takut ya untuk menghadapi gugatan dugaan ijazah palsu ini di pengadilan, karena bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat Jokowi ketar-ketir ya, seperti yang disampaikan kemarin oleh kuasa hukum Roy Suryo CS, yaitu Ahmad Khodinudin. Bahkan ini ada yang mengejutkan ya, Khodinudin, kuasa hukum Roy Suryo, menyebutkan Roy Suryo tolak tawaran uang 100 miliar dari kubu Jokowi untuk hentikan kasus ijazah palsu ini ya. Coba langsung saja kita lihat statement dari Ahmad Khodinudin. Artinya kalau ini benar berarti Jokowi begitu banyak uangnya ya. Carrot gitu ya. Ada apa namanya, iming-iming untuk bukan pernah, memang selalu modusnya kan begitu, cara untuk membungkam itu. Kalau udah stick ya karot. Pernah gitu. dialami? Kalau saya enggak langsung, kawan-kawan yang lain ada begitu. Dan ada informasi yang ke saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah. Intinya kalau ini selesai sudahlah. Saya bilang begini, kecil sekali kita, dan kita tidak sedang berkhianat pada diri kita, berkhianat kepada rakyat, tapi kita berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangsa juga lah ya. Ya bangsa oke lah, dimensi dunia bisa kita tinggalkan. Kalau Allah nggak bisa kita. Jadi itu yang membuat narasi damai ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa dikendalikan dengan logika yang biasa mereka kendalikan untuk mengendalikan atau mengembalakan aktivis-aktivis yang biasa makan dari duit itu. SOP-nya nggak jalan lah ya. Nggak jalan. Ada ini nggak? Ada maaf nominal yang disebutkan? Ada. Boleh tahu? 100 miliaran. Waduh, zaman sekarang 100 miliar lumayan juga kan? Enggak, kecil sekali. Kecil sekali bahkan. Kecil sekali. Coba kalau kita kaitkan dengan APBN kita yang buat bancakan. Kita kaitkan dengan kerusakan alam. Kita kaitkan dengan kerugian nyawa 1000 lebih di Aceh. Kerugian ekologi, kerugian, apakah itu enggak berawal dari kebijakan? Keliru kalau kita menganggap itu hanya bencana ekologi. Lalu di mana letak eksistensi lah, nggak usah kita bicara wibawa kehormatan, eksistensi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, kok mau menukar itu gitu loh. Mohon maaf, nggak ada orang yang nggak suka duit, semua suka duit, karena kita kebutuhan itu butuh dengan materi. Tetapi ketika kita menggadaikan idealisme, orang akan membuat keyakinan yang sama. Oh, orang yang berteriak itu karena lapar. Kalau udah dikasih makan, kenyangan tidur juga. Makanya kalau saya lihat di sebuah media, ada yang teriak tapi nanti akhirnya hilang. Oh, itu proposal aja sebenarnya. Sebenarnya dia tidak sedang mengkritisi, tapi dia mau tunjuk, gua eksis loh. Berapa bagian proposal gua? Itu. Iya, proposal. Begitu proposalnya jadi, dia hilang dari isu. Cair, kata. Cair gitu. Kata sebagian di kasus PIK 2 itu kan semua banyak berubuk. Nah, begitu PIK 2 beredam hilang.
selama ini orang selalu dijanjikan, tapi saya juga heran, kenapa orang selalu percaya kepada janji yang tidak pernah terbukti. Pak Jokowi berulang-ulang mengatakan, memberikan janji bahwa kalau dipanggil pengadilan dia akan menghadirkan ijazah bukan hanya S1, tapi SD, SMP, SMA, dan S1. Padahal kami tidak pernah menyoalkan SD, SMP, SMA. Oke. Ya, namun apa yang terjadi pada hari ini, boro-boro menyajikan ijazah SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Satu-satunya alat bukti yang dihadirkan itu adalah, nih dengerin nih ya, dengerin biar kalian para termul jangan cuma nyinyir aja. Kopi dari scan, artinya ini diambil dari file. Kalau kopi dari kopi masih mending, kopi dari kopi itu artinya dari fisik, di kopi dibawa ke persidangan. Kalau ini kopi dari hasil scan. Nah, dan di situ yang disampaikan adalah bukti pernah menyampaikan laporan kepada Polda Metro, menyebut rincian tanggal sekian kami ada nama Berarti ini. LP-nya? Iya, berarti LP-nya. LP-nya yang dijadikan bukti? Betul. Bukan ijazah? Bukan. Waduh, berarti sekali lagi berbohong ya? Kok sekali lagi kesekian kalinya berbohong. Kalau sekali lagi berarti hanya satu kali dan satu kali, kan begitu. Oke, jadi yang tadi dibilang akan mendatangkan ijazah dan membawa ijazah, betul, dan orang yang akan hadir, tidak ada yang terjadi, Pak? Tidak ada yang terjadi. Oke, tapi tadi saya mendengar dari YB Irfan, kuasa hukum Joko Widodo. Saya minta waktu 1 minggu supaya minta izin pada Polda Metro Jaya untuk meminjam pakai ijazah yang dilihat Bang Rismon beberapa minggu lalu. Gimana pendapatnya, Pak? Ya, secara teori mungkin iya, secara praktek tidak. Karena apa? Karena sesungguhnya yang wajib menghadirkan ijazah itu kepolisian. Karena kepolisian juga kami gugat, dan yang kami gugat itu Mabes Polri. Jadi bukan sembarang yang kami gugat. Tadi hadir ya? Hadir, tapi ini yang mau mengejutkan kalian semua nih. Ya, lu pade tahu nih, kata orang Betawi, lu pade tahu apa coba? Ternyata kepolisian mengatakan kami tidak akan menghadirkan bukti. Persidangan besok kami juga tidak akan menghadirkan bukti. Jadi secara jelas kalau kepolisian notabene yang kami gugat pun tidak mengajukan bukti, apa mungkin Pak Joko Widodo bisa mendapat pinjam barang bukti, ya kan? Nah, tetapi yang lebih terpenting daripada itu bukan hanya di situ. Ternyata Universitas Gadjah Mada, Bu Ova, kemudian Wakil Rektor Bu Wening, Profesor Wening. Ya, kemudian apa namanya UGM sebagai institusi dan juga kepolisian itu terutama saya sorot yang UGM ya. UGM tergugat 1, 2, dan 3 dan tergugat 4. UGM kan paling banyak. Tergugat 1. Apa yang disampaikan UGM? UGM hanya menyajikan narasi. Jadi justru ini kebalik. Ini kan alumni UGM nih. Apa ada sih sarjana ketika ditanya bukti jawabnya narasi. Apa narasinya? Narasinya itu mereka ambil dari perkara gugat menggugat. Jadi misalkan pada halaman sekian bunyinya ini bla 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 seperti itu. Jadi sama sekali kalau itu dinilai bukti itu bukan bukti, itu narasi. Aneh-aneh tadi kan? Saya melihat dari kursi penonton, Pak. Bahwa hakim itu diberikan setebal ini bukti dari UGM dan Ova dan Wening karena kuasa hukumnya satu ya. Mereka ya sekaligus lah bersamaan memakai satu kuasa hukum. Dan dia tadi dikasih sebendel begini, terus hakimnya buka-buka. Saya intip tuh, wah kok ada kertas, terus hitam semua. Nah berarti itu kalau saya melihatnya dari jauh, itu seperti yang didapatkan Pak Bonatua, yaitu 700 alat bukti itu, 505 alat bukti. Benar nggak itu tadi yang diberikan? Iya benar. Jadi halaman kosong itu seperti gerhana matahari. Kalau saya menyebut tadi buktinya tuh gerhana matahari tapi kotak. Matahari kan bulat, gerhana matahari tapi kotak itu. Jadi kertasnya hanya berisi balok hitam. Balok hitam saja. Yang mengagetkan juga buat saya kan pernah kuliah ya S1, S2, S3 dan sampai hari ini saya masih aktif mengajar sebagai dosen tetap. Cara pembuktiannya kok seperti itu yang sangat saya herankan sebagai sebuah institusi. Kalau berulang-ulang secara narasi mengatakan dia alumni, dia lewat proses, artinya Pak Jokowi itu menurut
Ibu Eva maupun Bu Wening itu lewat proses mendaftar, kemudian konsultasi, skripsi dan sebagainya. Tapi di pembuktian itu tidak muncul sama sekali. Itu yang membuat saya keheranan begitu. Apakah dunia pendidikan kita itu sekarang seperti itu, dibalasnya dengan narasi-narasi. Saya luruskan lagi nih Pak. Ya. Berarti UGM tadi tidak memberikan kartu hasil studi, kartu rencana studi, transkrip nilai atau apapun dari Joko Widodo. Kalau KRS di sidang KIP nggak ada katanya. Oh yang nggak ada ya. Akan UGM. Dan dia hanya memberikan bukti bahwa itu sudah disita Polda lagi. Iya, betul. Oh. Jadi bukti yang Anda tanyakan itu nggak ada sama sekali. Tapi dia nggak ada bilang nggak ada bilang pinjam pakai ya. Nggak ada. Di UGM tidak mau pinjam pakai 500 bukti itu untuk dikasih ke persidangan. Nggak ada. Wah, ini baru saya mau tanya ke Bang Rismon ini. Oke. Sebagai alumni UGM, Pak Joko Widodo saja yang kita belum tahu alumni UGM atau bukan, ya, dia mau loh meminjam pakai. Minimal ada itikat baik di situ. Nah, UGM hanya menunjukkan nih sudah saya kasih ke Polda, tapi tidak ada niat untuk pinjam pakai. Gimana komentarnya, Bang? Ya karena UGM menyadari kan, sebenarnya bukti bahwa Pak Joko Widodo itu selesai berhasil menuntaskan program sarjana Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya sudah ditelanjangi oleh Dirtipidum sendiri. Benar. Sudah ditelanjangi oleh Dirtipidum sendiri. Sampai mentok ya. Iya. Jadi kalau kita lihat statementnya dari Rektor Ova Emilia berikut dengan bukti yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada saat pengumuman 22 Mei itu mereka saling berdebat tuh, saling membantah, saling menegasikan. Kan Profesor Ova Emilia mengatakan Joko Widodo menuntaskan mulai dari pendaftaran tahun 80 bla 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 selesai gitu. Tapi Dirtipidum menampilkan transkrip nilai kosong, tanpa otoritas, tanpa tanda tangan. Barreskrim nih ya. Iya, Dirtipidum ingin membantah. Di situ membantah sudah keterangan dari Ova Emilia. Dia membantah Ova Emilia. Iya, kita dipertontonkan saling bantahnya mereka antara kepolisian dengan Ova Emilia. Dan terakhir di sidang KIP 17 atau 18 November 2025. Pihak Polda Metro Jaya juga yang termohon membantah Rektor Ova Emilia juga, yaitu barang bukti yang kami sita transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan sarjana muda, yudisium sarjana untuk keperluan yudisium sarjana muda, kan membantah Ova Emilia lagi. Jadi mereka saling membantah. Tadi lupa, tadi juga ada narasi begitu, sarjana muda tadi juga ada. Meskipun bukti fiksinya tidak ditunjukkan, hanya riwayat pada sekian-sekian dia lulus sebagai sarjana muda begitu. Tapi bukti fiksinya nggak ada. Jadi makanya aku bilang narasi, cerita begitu. Tapi ini narasi yang tidak pernah diketahui publik nih bahwa si UGM juga sudah mengaku bahwa Jokowi sarjana muda ya. Nah ini kalau saya memakai bahasanya seniman tuh kayak lagu ya. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Iya kan? Makanya tadi ada cerita waktu GPK ya. Gugatan di KIP itu ternyata UGM dengan kepolisian saling berbantah. Di hari ini pun saya juga dengan mata melotot, makanya tadi yang datang dari kantor dari tim kami itu bukan hanya 1 tapi 4 tadi. Jadi 1, 4 prinsipalnya Tovan Hakim dia datang, kemudian pengacara saya sendiri Muhammad Taufik dan Andika Dian Prasetyo, kemudian ada satu lagi Zaki. Sama-sama juga terheran. Oh, begitu. Jadi kita melongo juga, ternyata ada riwayat, ada narasi sarjana muda, tetapi tidak didukung fisik, dan nampaknya model-model pembuktian seperti ini yang dipakai kan, sama juga dengan mengatakan riwayat hidupnya pernah sekolah 2004 sampai 2007, tapi surat keterangannya, suketnya mengatakan itu SMA ya, suketnya mengatakan sekolah khusus dan 2 tahun. Kayaknya ini udah mulai bicarain ini. Nah, kalau nggak apa-apa, ini kayaknya ada loh yang lupa Pak Jokowi. Apa itu? Apa tuh? Ya, Pak Jokowi itu lupa kalau benar-benar lulusan UGM, maka beliau juga harus punya transkrip nilai. Bukan transkrip nilai yang disita dari UGM.
transkrip nilai sendiri. Transkrip nilai sendiri. Kalau kami sarjana, kami tentu punya asli, malah Iya, punya kami asli. aslinya. Punya kami asli yang di UGM, di kampus kami itu kopi yang justru disestempel. Ya. harusnya Betul. yang disita oleh kepolisian kalau benar Ya. itu ijazah S1 game plus Transkrip nilai. punyanya Pak Jokowi. Punyanya Pak Jokowi. Ya, betul. Karena itu prestasi akademik ya. Iya. Karena di situ ada nilai 2, berapa begitu misalkan atau 3, Fokus ya Pak Jokowi, nanti kalau sidang, kalau kami tanya, wahai saudara saksi, apakah bibir yang ada di foto ini bibir saudara saksi? Wahai saudara saksi, apakah telinga yang ada di foto ini telinga saksi? Kumis. Wahai saudara saksi, apakah kumis tipis yang ciamik ini benar-benar milik saksi? Itu siapkan jawaban itu, nggak usah kemana-mana ngatain orang besar dan seterusnya. Jadi saya pikir ya memang berat menghadapi masalah ini. Karena begini, ada logika yang tidak bisa disamakan dalam menghadapi kasus ini. Dulu Jokowi pertama pernah menjadi presiden, punya kekuasaan, gak gampang menyelesaikan. Yang kedua, dulu yang dikendalakan adalah orang politik yang bisa diselesaikan dengan pendekatan jabatan atau ancaman kasus korupsi. Betul. Nah sekarang dihadapi aktivis. Korupsi apa aktivis? Mau bensin aja kita kari-kari kemana-mana. Sebentar, banyak juga aktivis yang mencari-cari sesuatu dari kasus kan? Ya ada, tapi dalam kasus ini kan akhirnya itu tidak bisa mendominasi sehingga gagallah narasi perdamaian itu. Saya ingin bertanya begini, pernahkah misalnya ada carrot gitu ya? Ada apa namanya iming-iming untuk bukan pernah, memang selalu modusnya kan begitu, cara untuk membungkam itu kalau udah stick ya karot. Pernah gitu. dialami? Kalau saya enggak langsung, kawan-kawan yang lain ada begitu. Dan ada informasi yang ke saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah, intinya kalau ini selesai sudahlah. Saya bilang begini, kecil sekali kita. Dan kita tidak sedang berkhianat pada diri kita, berkhianat kepada rakyat, tapi kita berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa juga lah ya. Ya bangsa oke lah, dimensi dunia bisa kita tinggalkan, kalau Allah nggak bisa kita. Jadi itu yang membuat narasi damai ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa dikendalikan dengan logika yang biasa mereka kendalikan untuk mengendalikan atau mengembalakan aktivis-aktivis yang biasa makan dari duit itu. SOP-nya nggak jalan lah ya. Nggak jalan. Ada ini nggak? Ada maaf nominal yang disebutkan? Ada. Boleh tahu? 100 miliaran. Waduh, zaman sekarang 100 miliar lumayan juga kan? Enggak, kecil sekali. Kecil sekali bahkan. Kecil sekali. Coba kalau kita kaitkan dengan APBN kita yang buat bancakan. Kita kaitkan dengan kerusakan alam. Kita kaitkan dengan kerugian nyawa 1000 lebih di Aceh. Kerugian ekologi, apakah itu enggak berawal dari kebijakan? Keliru kalau kita menganggap itu hanya bencana ekologi. Lalu di mana letak eksistensi lah, nggak usah kita bicara wibawa kehormatan. Eksistensi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, kok mau menukar itu gitu loh. Mohon maaf, nggak ada orang yang nggak suka duit, semua suka duit. Karena kita kebutuhan itu butuh dengan materi. Tetapi ketika kita menggadaikan idealisme, orang akan membuat keyakinan yang sama. Oh, orang yang berteriak itu karena lapar. Kalau udah dikasih makan, kenyangan tidur juga. Makanya kalau saya lihat di sebuah media, ada yang teriak tapi nanti akhirnya hilang. Oh, itu proposal aja sebenarnya. Sebenarnya dia tidak sedang mengkritisi, tapi dia mau tunjuk, gua eksis loh. Berapa bagian gua? Itu. Iya, proposal. Begitu proposalnya jadi, dia hilang dari isu. Cair gitu. Kata sebagian di kasus PIK 2 itu kan semua banyak rubuk. Nah, begitu PIK 2 beredam hilang. Oh, sampai ada satu diskusi yang menurut saya sangat terngiang-ngiang di benak saya dengan Khalid Miqdar. Bahasa dia begini. Mas Khalid. Ustadz, dia manggil saya kan Ustadz. Saya mau pengen lihat ujung dari kasus ini. Saya mau lihat siapa yang benar-benar masih istiqomah, benar-benar berjuang, atau siapa yang kemudian sebenarnya cari sesuatu begitu. Karena kan dalam perjalanan banyak yang berguguran juga. Baru ketahuan, oh kemarin begini, sekarang begitu, ke depan seperti apa. Tapi bagi saya pribadi sebenarnya tidak terlalu heran dengan begitu. Karena itu kan tabiah saja.
Tinggal kita mau mengambil sikap seperti apa. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukum yang diketuai Pak JP Irfan mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau UGM itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugatan inilah yang saya bilang ketegasannya. Polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Oleh karena itu